Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valinka Asanaulia, biasa dipanggil Valinka. Saya merupakan mahasiswa psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Jadi saya di sini dalam video ini akan menjelaskan tentang karakteristik demokrasi di era reformasi. Jadi teman-teman, pelaksanaan demokrasi di saat era reformasi itu kan ditandai tuh dengan lengsernya kekuasaan Pak Soeharto yang udah menjabat jadi presiden selama 32 tahun. Nah, sehabis turunnya Pak Soeharto, naiklah Bapak B.J. Habibie jadi presiden Republik Indonesia yang ketiga. Terdapat pelaksanaan demokrasi seperti terciptanya kebebasan pers. Nah, di sini tuh kan pada saat reformasi terbukanya ruang kebebasan sehingga semua warga itu dapat berpartisipasi. Lalu ada juga pemilu yang dilaksanakan lebih demokratis dan pola-pola politik yang bersifat terbuka. Jadi di era reformasi itu Pak B.J. Habibie menghapus berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto, seperti mulai berlakunya sistem multipartai, terus ada juga membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Lalu hak dasar warga negara juga sudah terjamin dan diterapkannya rotasi kekuasaan pada pemerintahan pusat hingga daerah. Nah, dalam setiap kejadian itu kan pasti ada masalahnya ya. Salah satu contohnya itu bisa kita lihat kan sekarang atau dari tahun-tahun lalu, yaitu pemilu yang diselenggarakan itu makin lama bisa dilihat kayak semakin memilukan gitu. Pada saat menjelang pemilu itu mulailah ramai dengan orang-orang yang berperilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti maraknya politik uang, terus suap menyuap dan kecurangan yang lumrah terjadi pada tahap-tahapan pemilu. Terus dengan ada masalah ini, seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi pribadi yang jujur, taat pada peraturan, lalu dan dapat menjadi contoh yang baik bagi penerus bangsa selanjutnya. Terus contoh yang baik ini tuh tidak hanya dari kita saja, namun para pemimpin juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Jadi kita ini hanya memerlukan sebenarnya pemimpin yang berani, yang meyakinkan dalam melakukan segala tindakan, serta pemimpin yang berhasil, yang terhindar, yang bersih dari noda transaksi, biar sifat keberaniannya itu muncul. Ya nggak. Terus ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.